Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Widya Academy. Nah, hari ini kita akan membahas soal TKA Matematika SMA kelas 12. Nah, sebelum itu, tolong di-subscribe, like, dan komen ya di channel ini agar kita bisa terus semangat dan membahas soal-soal selanjutnya. Oke, mari kita masuk soal pertama. Bentuk sederhana dari akar 72 tambah akar 50 dikali akar 288 dikurang akar 20 adalah, nah di sini teman-teman ada itu perkalian, maka kita dahulukan perkalian ya. Tapi sebelum itu bisa kita buat akar 72 itu sama dengan akar 36 kali 2 ditambah akar 50 itu sama dengan akar 25 dikali 2, oke, dikali akar 288 itu sama dengan akar 144 dikali 2 dikurang akar 200 sama dengan 100 kali 2. Oke teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman pecah juga nih ya. Akar 36 itu sama dengan 6 ya, atau bisa kita tulis akar 36 dikali akar 2 ditambah akar 25 dikali akar 2 dikali akar 144 dikali akar 2, oke, dikurang akar 100 dikali akar 2, oke. Nah, akar 36 itu sama dengan 6, oke. Nah, akar 2 itu tetap akar 2 ditambah akar 25 itu adalah 5 dan akar 2, oke, dikali. Nah, 144 itu sama dengan 12 ya, akar 144 itu 12 dikali akar 2 dikurang akar 100 itu tentu 10 dikali akar 2. Di sini ada tambah, kali, dan kurang, maka kita dahulukan yang perkalian dulu ya teman-temannya. Berarti 6 akar 2 ditambah, nah kalau ada perkalian berarti kita kalikan satu-satu ya. 5 kali 12 itu dapatnya 60. Lalu akar 2 kali akar 2, akar 2 kali akar 2 adalah 2, oke. Dikurang 10 akar 2. Nah, coba teman-teman perhatikan ya, di sini sudah tambah, di sini kurang. Berarti akar 6 akar 2 ditambah 60 akar 2, 60 kali 2 itu tidak bisa ya. Maka di sini ada akar, di sini juga ada akar. Maka di antara 6 dan minus 10 itu yang bisa kita eksekusi ya. Berarti kita tulis lagi 6 akar 2 ditambah, nah 60 kali 2 itu 120 dikurang 10 akar 2, oke. 6 akar 2 dikurang 10 akar 2 itu sama dengan minus 4 akar 2 ditambah 120 ya. Berarti jawabannya yang E. Oke teman-teman, kita lanjutkan soal berikutnya. Bentuk dari X pangkat minus 1 ditambah Y pangkat minus 1 per X pangkat minus 1 kurang Y pangkat minus 1, lalu dipangkatkan juga minus 1 dalam pangkat positif. Oke, karena kita memiliki bentuk pangkatnya negatif, maka kita tukar dulu menjadi positif. Oke. Nah, jika kita memiliki nih teman-teman ya, misalkan ada A per B, itu pangkat minus 1, itu bisa menjadi B per A, itu pangkat 1 ya, bisa juga jadi B per A, oke. Nah, maka juga berlaku juga untuk ini ya, berarti yang di sini turun ke bawah, yang penyebut jadi pembilang jadi penyebut. Maka untuk menghilangkan pangkat minus 1-nya kita jadikan positif, berarti X pangkat minus 1 dikurang Y pangkat minus 1, oke, per X pangkat minus 1 ditambah Y pangkat minus 1. Nah, ini pertama bentuk positifnya ya, karena di sini kita mau menjadikan pangkat ini menjadi positif. Nah, ternyata masih ada dalam bentuk negatif ya teman-temannya, ada X pangkat minus 1, Y juga minus 1, oke. Nah, jika kita memiliki ya teman-temannya, jika ada A pangkat min 1 itu sama dengan 1 per A, oke. Maka ini juga berlaku, X pangkat minus 1 itu 1 per X dikurang 1 per Y ya, per 1 per X ditambah 1 per Y. Terus kita samakan nih ya penyebutnya untuk yang bagian ini dulu. Kita samakan penyebutnya itu sama-sama XY. XY. XY bagi XY, Y kali 1 dapat Y, oke. Dikurang nih XY bagi Y itu X kali 1 itu X. Per, kita gunakan juga di bawah. Nah, di bawah ini penyebutnya juga XY ya.
XY bagi X tuh Y kali 1 tuh Y, ditambah XY bagi Y itu X kali 1 X. Oke. Nah, jika kita memiliki A per B bagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Sama juga dengan ini. Oke, kita tulis di sini sama dengan Y kurang X per XY dikali, nih berarti yang ini pindah ke atas teman-teman ya, berarti XY per Y tambah X. Oke, ini sama-sama coret, kita pilih Y kurang X per Y tambah X. Apakah ada jawabannya? Kita lihat. Nah, di sini oke, yang bagian B di sini X tambah Y ya. Maka karena dia tuh untuk kasus penjumlahan ya teman-temannya itu berlaku Y kurang X sama dengan X tambah Y. Kalau dia penjumlahan berlaku sifat komutatif ya. Kalau dia penjumlahan X tambah Y sama dengan Y tambah X. Oke, berarti jawabannya yang B. Oke teman-teman, lanjut. Nah, limit X menuju 0 dari 3 sin setengah X per tan setengah X telah. Nah, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman jangan langsung panik nih ya. Jangan juga langsung pusing, oke. Tahap pertama yang kita lakukan adalah kita substitusikan dulu nilai 0 ke trigonometri ini. Berarti 3 sin setengah X, berarti setengah kali 0, 0 per tan sepertiga X sepertiga kali 0, 0. Berarti kita tahu sin 0 itu 0, tan 0 itu 0. Berarti kita peroleh 0 per 0. Karena ini bentuknya tak tentu, maka tidak bisa kita gunakan rumus seperti ini ya, atau cara seperti ini. Tapi kita harus ingat ada namanya limit X menuju 0 dari sin AX per tan BX itu sama dengan A per B. Oke, di sini X, di sini X. Nah, karena soal kita ini ada sin dan tan, maka otomatis bisalah kita gunakan cara seperti ini. Oke, nah kita tulis limit X menuju 0 dari 3 sin setengah X per tan sepertiga X itu sama dengan limit X menuju 0 3 dikali sin oke, setengah X per tan sepertiga X. Oke, itu bisa kita tulis limit X menuju 0 dari 3 dikali limit X menuju 0 sin setengah X per tan sepertiga X. Oke, kita tulis di sini ya. Terus sama dengan, nah limit X menuju 0 dari 3 itu adalah 3 dikali, nah di sini sin setengah X per tan setengah X, kita peroleh A kita tuh setengah per B kita tuh adalah sepertiga ya, sepertiga. Itu bisa kita tulis 3 dikali setengah dikali 3 per 1. Oke, 3 kali 1 kali 3 itu 9, 2 kali 1 itu 2. Nah, karena jawabannya belum ada, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 4 1/2. Oke, jawabannya yang C. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ini juga sama nih ya. Limit X menuju 0, 2X per 2 sin X tambah sin 2X adalah, nah di sini kita coba juga tuh kita substitusikan nilai 0 ke sini ya. Berarti 2 kali 0 itu 0. Di sini lah kita buat ya. 0 per 2 sin 0 ditambah sin 0 juga ya. Nah, otomatis kita dapatkan 0 per 0. Ini namanya bentuk tak tentu. Maka tidak bisa juga kita gunakan cara seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ingat rumusnya, ada juga tuh rumusnya ya, sifatnya tuh jika ada limit X menuju 0 dari AX oke, per sin BX itu sama dengan A per B dengan syarat di sini X, di sini X. Nah, sekarang di sini kan X-nya cuma 2X terus di bawahnya ada bentuk penjumlahan, oke. Maka caranya kita manipulasi, oke. Nah, kita tulis lagi berarti limit X menuju 0 2X per 2
sin X ditambah sin 2X. Nah, karena di sini sama dengan dikali 1 ya, atau dibagi 1, oke, sebenarnya sama dengan dikali 1 ya teman-temannya, maka bisa kita manipulasi menjadi limit X menuju 0, 2X per 2 sin X tambah sin 2X kita kali 1 per X per 1 per X. Berarti masing-masing pembilangnya dikali 1 per X, yang penyebut juga dikali 1 per X. Oke, teman-teman bisa mengambil untuk manipulasi asalkan hasilnya juga 1 per 1. Oke, kita lanjut. Maka dari sini kita peroleh nih limit X menuju 0, 2X kali 1 per X sama dengan 2X per X ya. Oke, per, nah ini juga sama ya, berarti juga 2 sin X tambah sin 2X per X. Oke teman-teman, kita naik ke atas terus sama dengan, nah di sini bisa kita pecah lagi ya, berarti limit X menuju 0, 2X per X per limit X menuju 0, 2 sin X ditambah sin 2X per X. Oke, kita pecah lagi nih sama dengan limit X menuju 0, 2X per X per limit X menuju 0, 2 sin X per X ditambah limit X menuju 0 sin 2X per X. Nah, di sini sudah mendekati ya teman-teman ya. Nah, kalau yang di sini kita sederhanakan, oke. Yaitu X per X nih, oke, bisa kita sederhanakan. Nah, khusus yang di bawah ini tidak bisa juga kita coret-coret ya, ini dengan ini ya. Ini dengan ini nggak bisa kita coret, namun kita bisa menggunakan teorema atau sifat yang ini, oke, yang khusus di bagian bawahnya atau penyebutnya. Maka kita peroleh limit X menuju 0, 2 itu sama dengan 2 per, nah di sini kan ada limit 2 sin X per X, otomatis sin X per X itu sama dengan 1 ya. Di sini A nya 1, B nya 1. Oke, berarti 2 dikali 1 ditambah limit X menuju 0 sin 2X. Nah, di sini kita peroleh A nya 2 ya, A nya sama dengan 2, di sini B nya sama dengan 2. Oke, B nya sama dengan 1. Berarti 2 per 1 sama dengan 2. Makanya kita peroleh 2 per 2 kali 1 2 ditambah 2, berarti 2 tambah 4 itu sama dengan 1 per 2. Jawabannya yang D. Oke teman-teman, untuk yang penyebut yang ini ya, ada juga, dia sama juga sifat-sifatnya teman-teman ya. Jika ada juga limit X menuju 0 itu dari sin AX per BX itu sama dengan A per B. Oke, makanya antara sinnya di atas, sinnya di bawah itu bentuknya sama. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nah, nilai limit dari X menuju 0, 4X kurang 10 sin X kurang 5 X kuadrat dikurang 25 adalah, nah di sini kita tulis, nah ini kan bentuknya masih bisa kita gunakan limit X menuju 0 dari sin AX per BX itu sama dengan A per B. Di sini kita otomatis akan mendapatkan bentuk tak tentu ya, bentuknya 0 per 0. Maka tidak bisa kita substitusikan X-nya tuh sama dengan 5 ya. Namun bisa kita buat lagi, berarti limit X menuju 5, 4X kurang 10, oke, sin X kurang 5 per, nah X kuadrat kurang 25 ya, X kuadrat kurang 25 itu sama dengan X kuadrat kurang 25
itu sama dengan X tambah 5 kali X kurang 5 teman-teman ya. Berarti di sini kita tulis X tambah 5 dikali X kurang 5. Nah, sini sudah bisa kita pecah ya teman-teman. Berarti limit X menuju 0, 4X kurang 10, oke, per X tambah 5 dikali sin X kurang 5 per X kurang 5. Oke, bentuknya sudah mulai sama nih teman-teman ya. Berarti limit X menuju 0, X menuju 5 kita ya. So, X menuju 5 dari 4X kurang 10 per X tambah 5 kali limit X menuju X dikurang 5 per ulangi lagi, dari limit X menuju 5 sin X kurang 5 per X kurang 5. Oke, kita buat di sini, maka sama dengan, nah, karena bentuk yang pertama ini bisa kita lakukan substitusi ya. Berarti 4 kali 5, oke, 4 kali 5 dikurang 10 per 5 tambah 5. Di sini bentuknya tidaklah 0 per 0 teman-teman ya, dikali. Nah, di sini baru kita gunakan sifat yang seperti ini ya. Nah, oke, kita gunakan sifat yang pertama untuk yang ini, maka kita peroleh di sini otomatis 1 per 1 ya. Di sini kita peroleh A-nya 1 dan B-nya juga 1. Oke, di sini dikali 1, di sini juga 1. Maka kita peroleh 1 per 1. Nah, lalu kita substitusi, kita kalikan 4 kali 5 20 dikurang 10, lalu dikalikan 1, hasilnya juga tetap sama, 5 tambah 5 10. Oke, 20 kurang 10, 10 per 10 sama dengan 1. Jawabannya yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal selanjutnya. Nah, ini integral lagi teman-teman ya. Oke, integral dari 12 pangkat X dikurang 4X tambah 1 berarti sama dengan, nah, integral ini berarti 12 per, nah, yang pangkat ini, oke, kita pindahkan ke bawah, berarti 2 tambah 1 ya, berarti 3 ya. 2 tambah 1 sama dengan 3 dikurang, ini karena 4X itu sama dengan 1, berarti 4 per 2 X pangkat 2, ini juga lupa X pangkat 3 ditambah 1X atau X ya. Jadi integral itu teman-teman, jika ada integral AX tambah N itu sama dengan DX itu sama dengan A per N tambah 1 X N tambah 1 tambah C ya teman-teman ya. Berarti ini juga tambah C sama dengan, nah, ini 12 bagi 4, 12 bagi 3 itu 4, X pangkat 3 dikurang 4 kurang 4 bagi 2 2, X kuadrat tambah X tambah C. Jadi kita carilah yang ini ya. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, diketahui segitiga ABC, siku-siku di B. Jika cos A-nya 3/4, maka nilai cot A adalah, berarti ada segitiga ABC ya, siku-siku dia teman-teman ya, ada segitiga. Nah, di sini siku-sikunya di B, di sini ada A, B, C. Oke. Cos A-nya itu 3/4 ya. Cos A berarti di sini teman-teman ya, cos A-nya itu 3/4. Kita tahu cos itu, oke. Cos A, kita tahu cos itu sisi dekat sudut per sisi miring. Oke. Dekat sudut, berarti dekat sudutnya 3, miringnya 4. Oke. Nah, ini yang namanya sisi dekat sudut. Berarti di sini yang 3, di sini yang 4. Pertanyaannya, maka nilai cot A adalah, nilai cot A tanyanya teman-teman. Cot A. Cot A itu rumusnya tuh cos per sin ya, cos per sin. Nah, cos kita sudah ada nilai, berarti kita cari sin. Kita tahu bahwa sin itu, oke, sin A itu sisi depan sudut. Nah, ini nih, depan sudut per sisi miring. Oke,
Sisi miringnya sudah ada, sisi depan sudutnya lagi. Oke, kita cari sisi depan sudut menggunakan rumus Pitagoras ya, karena di sini sudah jelas dia siku-siku. Oke, misalkan sisi depan sudutnya itu BC aja lah ya, berarti BC itu sama dengan akar dari AC kuadrat, oke, dikurang AB kuadrat. AC kita itu 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 4 kuadrat itu 16 kurang 9, dapatnya akar 7. Otomatis di sini BC kita akar 7. Nah, berarti kod kita yaitu cos A per sin A, itu kita peroleh cos A kita berapa tuh? Cos A kita 3/4, sini aja kita tulis ya. 3/4 per sin A. Nah, sin A kita itu kan nih, sisi depan sudut, berarti akar 7 per sisi miring. Sisi miring kita 4 ya, berarti akar 7/4. Oke, nah jika kita memiliki A per B per C per D, itu bisa kita tulis A per B dikali D per C. Oke, yang awalnya di bawah itu jadi di atas dia. Oke teman-teman, kita tulis di sini sama dengan 3/4 terus dikali. Nah, di sini kan 4 nih paling bawah nih, dia jadi 4 per akar 7, karena ini 4 bisa kita sederhanakan jadinya 3 per akar 7. Karena bentuknya dalam bentuk akar, maka kita kalikan juga dia dengan akar 7 ya. Sama dikali akar 7 per akar 7. Berarti 3 akar 7, 3 kali akar 7, 3 akar 7 per akar 7 kali akar 7 adalah 7. Oke, berarti jawabannya 3/7 akar 7 yaitu B. Nah, inilah soal pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman paham dan mengerti dengan pembahasan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini ya, agar channel ini tetap berkembang dan bisa menemani teman-teman dalam belajar. Semoga yang sedang mengusahakan TKA-nya bisa lulus dan memenuhi apa yang diharapkan. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.